Haleluya. Saudara, hari ini tepat Jumat Agung. Kita merayakan Jumat Agung atau kematian Yesus Kristus. Kematian bagi banyak orang mungkin hal yang biasa, karena setiap orang akan mati. Tetapi saya mau katakan pada saat ini, kematian Kristus sangatlah berbeda bagi umat Kristen, bagi umat Tuhan. Kita memaknainya berbeda. Kematian Yesus atau kematian Kristus itu adalah sebagai korban. Kematian Yesus sebagai korban. Korban di sini bukan hanya bicara kepada victim, tetapi sacrifice, pengorbanan. Karena pengorbanan yang Yesus lakukan adalah penggenapan terhadap korban-korban perjanjian lama. Pada perjanjian lama ketika kita umat Tuhan berdosa, untuk menebus dosa, kita mengorbankan hewan, kita mengorbankan domba, kita mengorbankan binatang. Tetapi ketika Yesus mengorbankan dirinya, dia adalah korban yang tidak bercacat celah. Dia adalah korban domba yang tidak bercacat dan bercela. Yesus adalah korban yang sempurna. Saudara bisa buka di Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 14. Di situ dijelaskan bahwa Yesus adalah korban yang tidak bercacat celah. Yesus adalah korban yang sempurna bagi kita sebagai orang-orang berdosa. Saudara, saya mau katakan, kematian Yesus sebagai korban adalah merupakan jalan perdamaian bagi manusia dengan Allah. Saudara bisa buka di Roma 3 ayat 25. Bahwa ini merupakan jalan perdamaian. Seharusnya kita sudah putus sejak zaman Adam berdosa. Kita putus hubungan dengan Allah. Tetapi ketika Yesus datang, dia membuat jalan perdamaian antara kita dengan Allah. Yang kedua, apa makna dari kematian Yesus? Kematian Kristus menggantikan posisi kita. Kematian Kristus menggantikan posisi kita. Apa maksudnya? Ya, kematian Kristus menggantikan posisi kita. Seharusnya kita orang yang berdosa digantung, disalibkan di kayu salib. Tetapi Yesus yang menggantikan saudara dan saya. Artinya apa? Yesus menghapus dosa kita. Yesus menghapus dosa kita. 1 Petrus 3 ayat 18 sangat jelas dikatakan bahwa Yesuslah yang menghapus dosa kita. Yesuslah yang menggantikan kita. Seharusnya saudara dan saya yang tersalib di kayu salib karena dosa kita. Tetapi Yesus menghapus dosa. Ini yang perlu kita pelajari. Mengapa kematian Kristus menggantikan posisi kita? Ini merupakan kasih yang teragung, kasih yang luar biasa, kasih yang begitu heran. Tidak ada kasih yang lebih daripada kasih Kristus. Tidak ada kasih yang lebih luar biasa daripada kasih Kristus. Kasih Kristus, saudara bisa buka di Roma 5 ayat 8. Sangat jelas dikatakan bahwa inilah kasih yang teragung, kasih yang begitu luar biasa, kasih yang mau mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Yang ketiga, apa makna dari kematian Yesus? Kematian Yesus agar kita hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kematian Yesus melepaskan kita dari kematian yang kekal. Kematian Yesus membebaskan kita dari kematian kekal. Kematian Yesus membuat kita menjadi hidup yang kekal. Seharusnya kita masuk di dalam neraka. Seharusnya kita masuk di dalam api neraka. Tetapi kematian Yesus menggantikan saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan barang siapa yang percaya. Jadi saudara, ketika saudara percaya bahwa kematian Yesus menggantikan, melepaskan kematian kekal, atau kematian Yesus membuat hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Ketika saudara percaya, saudara akan menikmatinya. Ketika saudara percaya, saudara menjadi bagian daripada anak-anak Allah. Ketika saudara percaya, artinya saudara bebas dari kematian yang kekal. Kematian Yesus membuka jalan menuju surga. Artinya saudara, kita, saudara dan saya, kita sedang menuju ke surga. Ketika kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, bahwa Yesuslah penebus dosa kita, bahwa Yesuslah domba Allah yang kudus, korban Allah yang sempurna, kita terbebas dari ikatan dosa. Kita terbebas dari belenggu dosa. Saudara, saya mau katakan, sadarlah. Saat Kristus mati, ia mengambil alih. Ia mengambil alih posisi saudara dan saya. Saudara, sadarlah bahwa ketika Yesus mati, dia melepaskan perbudakan. Saudara, sadarlah bahwa ketika Yesus mati, dia sedang mendamaikan kita dengan Allah.
Jadi saudara, saya mau katakan, masihkah kita mau berbuat dosa? Masihkah kita mau melakukan dosa? Masihkah kita mau melakukan dosa lagi? Saudara, saya mau katakan, tidak ada penyalipan untuk kedua kali. Mari kita maknai kematian Kristus, bahwa Yesus sudah menebus dosa kita. Mari kita maknai kematian Yesus, bahwa Yesus sedang mendamaikan kita dengan Allah. Selamat menikmati kebebasan. Selamat menikmati penebusan dosa. Selamat berkarya untuk Tuhan. Yesus mati untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.